Di ujung timur Pulau Jawa, jauh sebelum kita mengenal dunia digital dan globalisasi, ada sebuah kerajaan yang mengukir jejak sejarah luar biasa. Kerajaan ini dikenal sebagai Majapahit, sebuah entitas besar yang bukan hanya sekadar sebuah kerajaan, tetapi juga simbol kejayaan budaya dan peradaban yang mendalam. Namun, bagaimana sebuah kerajaan yang berdiri lebih dari 700 tahun lalu ini bisa meninggalkan warisan yang masih terasa hingga hari ini? Inilah kisah Majapahit, sebuah cerita tentang kemegahan, ambisi, dan kejayaan yang masih menggema di setiap sudut sejarah kita. Pada tahun 1293, ketika raja-raja Jawa masih sibuk memperjuangkan takhta, sebuah peristiwa tak terduga membuka jalan bagi lahirnya kerajaan yang kelak akan menjadi legenda. Raden Wijaya, seorang bangsawan dari Singhasari yang juga dikenal sebagai seorang diplomat ulung, menyaksikan runtuhnya kerajaan sebelumnya, Singhasari, setelah diserang oleh pasukan Mongol. Namun, bukan dengan menyerah dia merespons, melainkan dengan kecerdikan. Berkali-kali dihadapkan pada pilihan sulit, Raden Wijaya akhirnya memanfaatkan kesempatan dari pasukan Mongol yang datang dengan misi menghukum Singhasari. Aliansi yang ia bentuk dengan mereka bukanlah aliansi biasa. Ini adalah langkah pertama menuju pendirian Majapahit. Dengan perjuangan gigih dan strategi yang cerdik, ia berhasil mengalahkan pasukan Mongol dan merebut kembali kekuasaan. Majapahit pun lahir dengan ibu kota yang berlokasi di Trowulan, sebuah kawasan yang kelak akan menjadi pusat peradaban besar. Namun, Majapahit bukan hanya sekedar lahir dan tumbuh. Kerajaan ini benar-benar mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, sang raja yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389. Dengan cerdas, Hayam Wuruk mengangkat Gajah Mada sebagai patih Majapahit, seorang sosok yang tak hanya dikenal sebagai panglima perang, tapi juga seorang visioner. Gajah Mada, dengan ambisinya yang tak terbendung, mengucapkan sumpah terkenal yang disebut Sumpah Palapa. Dalam sumpah ini, ia berjanji tidak akan menikmati apapun hingga seluruh Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Bayangkan, pada masa itu Majapahit bukan hanya berjuang menghadapi kerajaan-kerajaan besar, tetapi juga menghadapi tantangan besar berupa penyatuan banyak pulau dan suku bangsa yang berbeda. Di tangan mereka, Majapahit meluaskan wilayahnya hingga mencakup hampir seluruh wilayah Nusantara, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Filipina. Majapahit menjadi jantung dari perdagangan internasional, dengan pelabuhan-pelabuhannya menjadi titik pertemuan antara pedagang dari Tiongkok, India, dan negara-negara Arab. Lebih dari sekadar kekuatan militer, Majapahit juga dikenal karena kebudayaannya yang sangat maju. Bayangkan, pelabuhan-pelabuhan besar di Jawa Timur seperti Surabaya dan Tuban menjadi tempat bertemunya pedagang dari seluruh dunia. Di sini, rempah-rempah, tekstil, dan logam diperdagangkan, dan di sepanjang jalan-jalan utama, seni dan budaya berkembang dengan pesat. Majapahit menghasilkan karya-karya sastra besar yang menjadi warisan budaya hingga hari ini. Salah satunya adalah Negara Kertagama, karya Empu Prapanca yang tak hanya mencatat sejarah, tapi juga menggambarkan pandangan hidup dan dunia pada masa itu. Di dalamnya, kita bisa menemukan gambaran tentang bagaimana Majapahit melihat dirinya sebagai pusat dari dunia yang lebih besar. Di dalam kerangka pemerintahan Majapahit, budaya juga berkembang dengan pesat. Seni lukis, patung, dan ukiran yang memukau menghiasi banyak candi yang masih berdiri kokoh hingga kini. Candi Penataran di Blitar misalnya, adalah salah satu warisan arsitektur yang memukau, dengan ukiran-ukiran yang menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa itu. Tak hanya itu, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Majapahit juga sangat mementingkan keseimbangan antara alam dan manusia. Mereka mempraktikkan ajaran-ajaran Hindu-Buddha yang mengajarkan pentingnya harmoni dalam hidup, baik dengan sesama
maupun dengan alam sekitar. Namun, seperti halnya kerajaan besar lainnya, kejayaan Majapahit tak bisa bertahan selamanya. Setelah kematian Hayam Wuruk pada tahun 1389, kerajaan ini mulai mengalami keretakan. Persaingan internal dan konflik pewarisan tahta menggerogoti kekuatan Majapahit dari dalam. Pada abad ke-15 munculnya kerajaan Islam di Jawa, seperti Kesultanan Demak, semakin menantang keberlangsungan Majapahit. Pada tahun 1527, ibu kota Majapahit akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Demak, yang menandai berakhirnya era keemasan Majapahit. Meski Majapahit telah runtuh, warisannya tetap hidup, bersemayam dalam budaya, seni, dan tradisi yang terus berkembang hingga kini. Tak hanya dalam bangunan candi yang kokoh, tetapi juga dalam spirit persatuan, kebudayaan, dan kebijaksanaan yang masih terjaga dalam masyarakat Indonesia. Majapahit bukan hanya sebuah kerajaan, tapi juga sebuah simbol dari kejayaan sebuah bangsa yang pernah menjadi pusat peradaban besar di Asia Tenggara. Sebuah warisan yang mengajarkan kita tentang pentingnya keberagaman, persatuan, dan kebijaksanaan dalam membangun sebuah peradaban yang unggul. Dari keemasan Majapahit, kita belajar bahwa sebuah kerajaan tidak hanya diukur dari luasnya wilayah, tetapi dari kekuatan budaya dan nilai-nilai yang dibawanya. Sejarah Majapahit adalah warisan yang tak akan pernah pudar, mengalir dalam darah bangsa ini, menginspirasi kita untuk terus menjaga dan melestarikan kebesaran yang pernah ada.